A noble, all-round character is not inherited. It does not come to us by accident. A noble character is earned by individual effort through the merits and grace of Christ. God gives the talents, the powers of the mind. We form the character. It is formed by hard, stern battles with self. Conflict after conflict must be waged against hereditary tendencies. We shall have to criticize ourselves closely and allow not one unfavorable trait to remain uncorrected. Christ's Object Lessons, page 331, paragraph 1. Oke, kita akan lanjut kita punya pelajaran seri The Greatest Warfare. Inilah bagian ketiga daripada pelajaran ini. Dan judulnya adalah Character Develop. Karakter yang dibentuk. Di Efesus 4 ayat 7 dikatakan, Kristus memberikan kepada setiap orang grace. Dan fungsinya di ayat 12 untuk umat-umatnya menjadi sempurna. Dan diberikannya itu dalam tahap sesuai dengan kemampuan. Karena dikatakan di ayat 13, sampai kita semua mencapai titik sempurna. Nah, sampai kita semua itu artinya itu adalah jangka waktu, enggak dengan sekejap. Artinya di saat kita punya karakter itu sama measure stature dengan fullness daripada Kristus, kita tahu di Christ Object Lesson 69 barulah dia datang. Itu enggak terjadi dengan sekejap karena dibilang sampai kita mencapai titik sempurna, dan patokan sempurnanya adalah ukuran stature dengan kepenuhannya Kristus. Dikatakan karakter adalah bagian daripada personality yang dibentuk melalui belajar dan pengalaman. Artinya karakter itu yang kita butuhkannya untuk bisa dinyatakan just, holy dengan good, dan righteous, itu dibentuk. Nah, kalau dibentuk artinya sebelumnya belum ada, sehingga dibentuk menjadi ada. Dan di sini dikatakan karakter itu bagian daripada personality. Nanti kita akan jelaskan itu. Dan ini dikontraskan, karakter ini dikontraskan dengan temperament. Dan temperament itu dia punya penampilan kehidupan secara keseluruhan. Dan temperament ini adalah sesuatu yang dimiliki dia sejak lahir. Dan temperament ini adalah komponen daripada personality. Nah, ini banyak istilah-istilah yang salah satunya tadi kita sudah bahas kan, traits itu. Dan formulanya adalah personality itu terdiri dari temperament dengan karakter. Nah, jadi kita akan cari tahu apa personality. Dan personality itu terdiri dari temperament dengan karakter. Jadi karakter dengan temperament itu adalah dua hal yang berbeda. Sementara karakter itu dibentuk, temperament itu sudah dimiliki sejak lahir. Itu namanya innate atau inherent. Kutipan di Child Guidance 132 dikatakan banyak anak-anak telah inherited, memperoleh dari orang tuanya, selfishness dari orang tua mereka. Nah, ini bukan karakter, karena karakter dibentuk kan, sementara selfishness yang diterima ini di inherit dari orang tuanya, diturunkan. Jadi selfishness yang diterima itu bukan karakter, karena itu nggak dibentuk. Dan di Testimony Volume 4 dikatakan, it will be well to remember, perlu untuk diingat bahwa tendencies of character, nah tendencies adalah, kita sudah belajar kemarin itu, bahwa kecenderungan atau miringnya ke satu arah itu. Jadi seperti orang yang sudah ada tendencies untuk menjadi orang yang tukang minum alkohol, karena itu diberikan oleh orang tuanya. Karena itu ditransmit artinya itu diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya. Tapi itu bukan karakter, karena karakter dibentuk. Jadi selfishness yang dia terima itu bukan karakter, tendencies, kecenderungan, kecondongan itu bukan karakter, karena definisi karakter itu harus dibentuk. Sementara bayi tidak membentuk itu di kandungan ibu, khususnya waktu dia lahir juga, tapi itu harus dibentuk dari bahan yang dia terima dari orang tuanya. Jadi orang nggak dihakimi di hari penghakiman karena dia memiliki selfishness, apalagi dia nggak pernah layani.
Dan kalau nggak pernah layani, artinya nggak pernah menjadi bagian daripada karakternya. Jadi walaupun dia punya tendensi karakter ini jahat, tapi kalau dia nggak pernah develop, dia nggak pernah memiliki karakter yang jahat walaupun dia punya kecenderungan ada. Jadi kita dihakimi berdasarkan karakter, bukan berdasarkan apa yang kita terima dari orang tua. Sejelek apapun, itu bukan dosa. Sampai kita pilih dan kita berikan kita punya will di bagian daripada dia punya limbic system. Kita semua lahir dengan tendencies, dengan traits yang kita terima dari orang tua kan. Dan kalau dibentuk, kalau di-develop, akan menjadi bagian atau bisa akan tidak menjadi bagian kalau tidak kita gunakan bahan itu untuk di-develop kan, daripada kita punya karakter. Nah, lihat ini kucing ini ya. Ini kucing di sini adalah kucing yang bilanglah baru lahir di tengah. Dan sekarang dia mau develop yang kemana kan? Bisa saja dia ada kecenderungan dari dia punya parent untuk muka murung. Tapi kalau dia nggak pernah layani muka murungnya, dia sebelah kanan selalu menyenangkan lah lihat mukanya. Karena dia nggak pernah kembangkan itu, dia nggak pernah layani, dia punya kecenderungan untuk mukanya murung. Nah yang satu ini bisa saja dia ada kelemahan untuk mukanya murung, lalu dia layani sehingga modelnya yang sebelah kiri. Betul? Jadi kita dihakimi bukan berdasarkan gambar yang di tengah, karena kita nggak bentuk itu bukan pilihan kita. Di kiri atau di kanan itu yang akan dihakimi di hari penghakiman, karena itu hasil pilihan kita. Artinya karakter saya lah yang mendefinisikan saya siapa. Kucingnya sama, tapi kalau di sebelah kiri dibilang, wih kamu kejam banget ya. Oh memang saya sudah begitu katanya dari lahir. Salah, kamu nggak begitu dari lahir. Kamu memiliki kecenderungan untuk begitu, lalu kamu pilih untuk menjadi begitu. Sementara yang di kanan, saya ada kecenderungan untuk mukanya asam. Tapi saya nggak mau layani itu, sehingga saya di sebelah kanan. Karakter itu dibentuk, walaupun bahannya jelek, tapi nggak perlu dilayani. Oke, kita ke Christ Object Lesson 331. Kristus telah memberikan kepada manusia, dan yang dia berikan ialah bukan kepastian atau kejaminan untuk memperoleh kesempurnaan karakter, bahwa itu adalah satu hal yang gampang bagi manusia. Jadi Tuhan nggak pernah bilang, oh gampang gitu. Bagi manusia itu nggak gampang, terus terang saya bilang ya. Apalagi bicara tentang manusia yang sudah babak belur jatuhnya. Nggak gampang, memang nggak gampang. Tapi nggak gampang bukan berarti mustahil. Karakter yang sangat baik, noble, dan keseluruhannya itu yang sangat baik, itu nggak diwarisi. Yang diwarisi adalah kecenderungan untuk muka asam, tapi karakter yang di sebelah kanan ini adalah karakter untuk tidak melayani kecenderungan muka asam itu. Dan karakter itu nggak kita terima secara kebetulan. Karakter itu harus dihasilkan berdasarkan usaha pribadi melalui marriage dan grace-nya Kristus. Nah kalau bilang marriage artinya Tuhan Yesus punya kualitas kehidupan, dan grace-nya Kristus itu lah yang akan bekerja dengan saya punya bagian di bagian saya untuk menghasilkan karakter seperti itu. Artinya untuk menolak muka asam itu mustahil tanpa marriage dan grace of Christ. Makanya di Roma 7:18, saya maunya kucing sebelah kanan, tetapi kenapa muka saya selalu kelihatannya seperti kucing sebelah kiri? Karena itu tanpa marriage dan grace of Christ. Udah mulai ngerti kan? Tuhan memberikan talenta kepada manusia dan kuasa daripada dia punya pikiran. Tapi talenta dan kuasa ini dan grace dengan merit ini nggak ada gunanya kalau kita tidak gunakan untuk membentuk karakter kita. Artinya walaupun saya pengen seperti kucing sebelah kanan, nggak akan pernah terjadi kalau harapkan bahwa Tuhan akan bekerja untuk saya sementara saya pangku kaki. Nggak bisa. Jadi waktu saya berhadapan dengan pilihan mau muka asam atau enggak, di situ saya harus pilih untuk menggunakan the merits and grace of Christ itu, kuasa Tuhan, dan percaya bahwa saya nggak perlu layani yang pada saat itu pengen sekali dilayani, muka asam. Itu iman.
Makanya kita diselamatkan melalui iman. Nggak bisa saya dengan kuasa sendiri menjadi seperti kucing di sebelah kanan kalau bukan dengan grace-nya Kristus. Itu dibentuk dengan hard, nggak gampang, stern battles with self. Artinya perjuangan yang tekun dan tidak pernah mundur, tidak pernah kecewa, tidak pernah mau mengalah melawan diri sendiri. Kita tahu sebagai manusia semua bagaimana mustahil sekali untuk menyangkal apa yang hati ingin lakukan, kan? Kita semua tahu itu. Artinya harus ada perjuangan, tapi perjuangannya dengan kuasa Tuhan. Makanya orang yang beriman bisa menang bukan karena dia ada tenaganya, tapi dia percaya akan tenaganya walaupun nggak ada di setiap selnya rasa bahwa dia bisa menang. Tapi saya tahu Tuhan sudah menang dan dia akan berikan kemenangan walaupun saya nggak bisa lihat itu bagaimana. Itu namanya iman. Jadi harus ada konflik ganti konflik, harus dipertaruhkan saya punya kehidupan kekil ini untuk melawan kecenderungan yang diturunkan itu. Itulah bagian kan dari kita. Artinya ini bicara tentang kecenderungan yang tidak baik. Artinya kalau orang itu sudah diturunkan, dia terima sesuatu yang negatif, untuk tidak melayani yang negatif ini, khususnya setelah dia sudah layani, bukan main sukarnya. Bukan main sukarnya. Kalau nggak kenal kuasa Tuhan, akan sudah pasti hilang itu kan. Itu harus ada perjuangan iman namanya. Kita harus kritik kita punya diri sendiri. Dan jangan inginkan atau jangan izinkan satu ciri khas yang tidak baik itu tetap dalam kondisi yang masih tidak baik dan tidak diperbaiki. Jadi karakter itu harus dibentuk dan dibentuknya hanya dengan satu cara. Jangan layani semua kelemahan-kelemahan yang diterima dari orang tua. Itu caranya. Caranya itu. Memang teorinya gampang, bukan berarti mustahil. Dan sangat bisa menang. Dan waktu saya bilang teorinya gampang, itu bicara tentang, betul teorinya gampang, jangan layani aja. Dan pasti orang bilang, enak aja bilang begitu. Betul, tapi dengan kuasa Tuhan saya percaya bisa kan. Jadi saya nggak mau fokus dengan nggak bisanya. Saya mau fokus dengan kuasa Tuhan bisanya. Jadi kita tahu bahwa peperangan melawan diri sendiri dan diri sendirinya adalah kecenderungan yang diturunkan untuk melayani dia punya kecenderungan atau liability to sin. Artinya liability adalah dengan saya sudah diwariskan yang lemah itu, lalu saya sudah layani lagi, kecenderungan untuk bikin lagi, itu namanya liability. Kecenderungan untuk bikin lagi tambah gampang. Peperangan saya ialah untuk melawan itu dengan menggunakan kuasa Tuhan. Oke, kita lihat kutipan berikut. Di Youth Instructor December 15, pembentukan karakter adalah pekerjaan yang majunya pasti walaupun nggak cepat sekali. Nggak cepat sekali, steadily advancing, pelan-pelan tapi nggak pernah mundur. Dan kita harus sangat hati-hati bagaimana kita regard kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kita bentuk itu. Nah ini penting sekali kutipan ini. You'll be for time and eternity. Kamu akan menjadi apa yang kamu sekarang dan apa yang kamu selama-lamanya. Kebiasaan-kebiasaan yang kamu sekarang bentuk. Artinya yang kamu bentuk sekarang, kebiasaan-kebiasaan yang kamu bentuk adalah kamu sekarang dan kamu selama-lamanya. Artinya kamu nanti adalah yang kamu sekarang sedang bentuk. Kamu nanti selama-lamanya, sampai jadi debu tentu saja, adalah apa yang kamu sekarang, hasil apa yang kamu bentuk sekarang. Prinsip-prinsip dan practices yang once form, yang pernah dibentuk, akan menentukan siapa kamu atau karakter kamu. Jadi prinsip dan yang saya practice, yang saya bentuk, jadi apa yang saya bikin, prinsip yang menentukan apa yang saya bikin dengan apa yang saya tidak bikin itu menghasilkan karakter saya. Ada sesuatu yang saya mau buat, dan kalau saya buat itu terus, itulah karakter saya. Sekecil apapun. Nggak ada yang tiba-tiba dibentuk dengan sekejap. Nggak ada. Perlu jangka waktu untuk dibentuknya. Pelan-pelan dibentuk.
for a child or youth to be easy and happy, untuk seorang menjadi gampang, artinya nggak repot dan penuh dengan sukacita dan sangat nyaman dalam dia punya tipuan. Artinya orang bilang, oke kok, hanya hal kecil kok. Dia sedang menipu diri karena karakter dibentuk dari yang kecil-kecil ini. Seakan-akan saya harus besar dulu baru terbentuk karakter. No, karakter dibentuknya pelan-pelan, kecil-kecil. Langkah-langkah yang kecil yang salah, saya sedang menentukan saya punya kekekalan. Sementara ada satu dosa yang tersembunyi dari mata manusia, makanya penting sekali untuk belajar firman Tuhan, penting sekali untuk ada teman-teman yang mengingatkan, karena yang kecil itu menjadi bukit dan menjadi bukit yang gak bisa goyang lagi nih. Satu tindakan, apakah baik atau jahat, tidak membentuk karakter. Jadi kalau bikin sesuatu yang tidak baik atau kecil, itu gak akan membentuk karakter. Tetapi pikiran dan perasaan yang saya manjakan, artinya kecil yang saya buat itu bukan membentuk karakter. Tapi kalau itu yang kecil saya manjakan lalu saya bikin terus, sedang mempersiapkan perbuatan-perbuatan yang sama yang akan terulang kembali. Artinya kalau saya bikin sesuatu dan gak pernah ditegur dan saya ulang lagi, karakternya belum terbentuk, tapi sedang menuju ke karakter yang gak bisa dirubah lagi. Makanya penting sekali untuk belajar dan diingatkan orang yang lihat bahwa itu salah. Karena kalau enggak, siapa yang mau kasih berhenti itu kalau dia gak pernah rasa bahwa itu salah. Karena cuma hal kecil ini kok. Cuma hal kecil itu kok. Besok halnya sama lagi. Hal itunya sama lagi. Jadi orang yang minum mangkok anggur bisa membuat dia membentuk kebiasaan yang sukar untuk ditaklukkan. Jadi walaupun kecil tapi menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu belum karakter, tapi kebiasaan itu satu langkah sebelum karakter. Sebagaimana langkah pertama dia nggak jujur. Langkah pertama nggak jujur. Langkah pertama dia mencuri. Langkah pertama dia bunuh. Waktu kamu lakukan pertama kali, kamu lebih gampang untuk melakukannya kedua kali. Awal daripada semua yang salah harus dijaga. Karena karakter itu nggak akan terjadi kalau nggak ada langkah awalnya. Sementara orang bilang, apa sih salah begini? Iya, tapi sedikit ini menjadi bukit nanti, betul? Walaupun cuma sedikit, tapi bukankah sedikit-sedikit menjadi bukit? Hati-hati, jangan kamu punya kaki mengambil langkah yang salah, karena langkah itu adalah langkah awal kamu ke jurang kebinasaan. Dan kalau kamu mengambil langkah fondasi karakter kamu dalam perbuatan yang murni dan kamu minta pertolongan dari Tuhan, karakternya pun demikian. Artinya karakternya dibentuk itu sesuai dengan apakah saya layani saya punya limbic system? Apakah waktu saya ambil kesimpulan, apakah saya sedang layani saya punya limbic system, perasaan, feeling, passion, appetite? Apakah itu yang mendikte apa yang saya buat itu? Karena kalau itu yang mendikte, saya bisa rasa cuma hal kecil kok. Iya, tapi ini gunung kan nggak bisa menjadi begini kalau nggak mulai dengan satu kerikil. Namanya menggunakan dia punya feeling udah salah. Jadi jangan lihat kecil atau besarnya, lihat saya pakai dia punya frontal lobe atau limbic systemnya. Sekali lagi, jangan pikir karena ini kecil dan tidak besarnya, mau kecil atau besar, bahayanya bukan di kecil atau besarnya. Dalam hal ini, bahayanya ialah saya pakai bahan limbic systemnya. Setiap kali saya pakai saya punya perasaan, emotion, feeling, dan appetite sebagai alasannya, saya sedang membentuk karakter yang satu kali kelak nggak bisa dirubah lagi. Jadi penting sekali setiap keputusan kita lakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun rasanya kita punya keinginan daging ini waktu tidak dilayani, itu lebih baik menderita penderitaan flesh daripada menderita lihat Tuhan datang dan saya tidak diangkat kawan-kawan.
Jangan seseorang bilang saya punya karakter yang rusak ini tidak bisa diperbaiki. Jangan pernah. Kalau kamu mengambil kesimpulan seperti ini, kamu akan gagal untuk memperoleh kehidupan kekal. Ketidakmungkinannya atau mustahilnya untuk memperbaiki karakter saya bukan karena mustahil, karena kamu tidak memberikan kamu punya kehendak untuk Tuhan yang bekerja dalam kamu. Artinya saya punya kegagalan itu karena saya gagal untuk pilih yang benar, karena rasa yang salah itu enak sekali. Oke, jangan pilih sesuatu karena rasanya enak. Pilih sesuatu karena benar walaupun nggak enak berdasarkan daging. Karena yang kita mau cari adalah benar, bukan enaknya. Makanya ada kutipan di Alkitab dikatakan, sampai yang pahit pun dia rasa manis. Oke. Jadi mustahil untuk bisa diselamatkannya karena saya punya hak pilih itu saya gunakan untuk pilih yang rasa enak. Dan kalau kamu tidak mau pilih yang rasa nggak enak saat itu, tapi benar, kamu akan ditaklukkan. Persoalannya hati manusia sudah corrupt dengan unsanctified, dan dia tidak mau serahkan dirinya di bawah control daripada God. Ini nggak ada iman artinya. Artinya semua orang bisa memiliki karakter Kristus kalau dia pilih yang bertentangan dengan apa yang enak, tapi itu benar. Kutipan berikut katakan Mount of Blessing, karena selfishness lah mementingkan diri sendiri. Itu ada dalam hati manusia, penggodaan itu bisa kuasai dan taklukkan kita karena kita selfish. Tapi waktu kita melihat the great love of God, waktu kita lihat betapa besar kasih Bapa melalui anaknya, selfishness itu langsung kelihatan betapa jeleknya dan sangat tidak tertarik lagi untuk mau dilihat. Dan kita ingin untuk buang itu dari jiwa kita di saat kita dilihat the great love of God. Kita tahu the great love of God, kita lihat di mana? Di salib, Christ crucified. Dan Christ crucified itu dilihat sebelum kayu salib di mana? Di dia punya ceremonial law waktu mereka persembahkan dia punya domba. Dan dia punya great love of God itu setelah kayu salib kita lihat di mana? Tuhan Yesus institute dia punya Lord's Supper. Supaya waktu kita gather together, kita bisa bicarakan, belajar, dan renungkan itu. Dan disitulah kita lihat the great love of God yang membuat kita benci terhadap selfishness yang ada dalam hati kita. Dan yang transform, yang bentuk dari yang tidak baik ke baik setelah orang berdosa ini adalah the grace of Christ. Dia transform karakternya. Jadi sekali lagi, karakter kita bukan apa yang kita terima dari orang tua. Karakter kita adalah yang kita bentuk setelah apa yang kita terima dari orang tua. Dan itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Jadi nggak ada orang bilang, oh soalnya saya diberikan kecenderungan untuk mabok. Itu bukan karakter kamu. Kenapa kamu layani? Tapi sukar untuk tidak dilayaninya. Bukankah kamu punya bagian bukan sukar atau gampangnya? Pilih mana yang kamu mau dan percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang bisa menolong kamu. Sebenarnya gampang sekali kalau mau selamat. Tergantung dari pilihan kita. Dan yang bikin sukar ialah saya nggak mau tinggalin rasa enak dosanya. Makanya saya mau ulang lagi. Pilih yang benar walaupun saat itu nggak enak. Jangan pilih yang enak walaupun saya tahu itu salah. Jadi kalau saya pilih yang enak walaupun tahu salah, kenapa saya heran kalau saya hilang? Jadi kita harus jaga kita punya pikiran. Mari kita lihat ya, apa hubungan dengan kita punya pikiran dengan kita punya karakter. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, saudara-saudara, apa saja yang true, apa saja yang honest, apa saja yang just, pure, lovely, of good report. Kalau ada virtue di dalam hal itu, kalau ada praise, pikirkanlah akan hal-hal ini. Artinya itu harus dipikirkan. Nah kita tahu kita pikirkan itu menggunakan kita punya brain. Kan? Dia punya physical matter adalah brain. Dan dia punya spiritual adalah apa? Dia punya mind. Jadi kita harus pikirkan itu. Nah kenapa kita harus pikirkan hal-hal yang baik ini? Di Testimony for the Church dikatakan, kalau pikirannya salah, artinya kalau yang kita pikirkan bukan true,
bukan honest, just, pure, lovely, good report, virtue, praise. Kalau bukan itu yang kita pikirkan, itulah perasaan saya. Dan perasaan saya sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Artinya kalau saya pikirkan tentang balas dendam, cemburu, semua itu, itulah perasaan saya. Saya punya perasaan itu sangat dipengaruhi dengan apa yang saya pikirkan. Dan apa yang terjadi? Karena yang saya pikirkan bukan hal-hal yang perlu dipikirkan, sehingga perasaan saya pun menyesuaikan diri dengan apa yang saya pikirkan. Apa berikutnya? Pikiran tambah perasaan sama dengan karakter moral saya. Kan? Jadi kalau saya pikir, tapi saya nggak bisa. Saya akan rasa nggak bisa. Kalau saya bilang, dengan Kristus apa sih yang mustahil? Saya akan rasa apa sih yang mustahil. Dan gabungan pikiran dan perasaan adalah karakter yang dibawa ke surga atau yang membuat saya nggak masuk surga. Jadi nomor satu paling penting apa? Pikirkan. Makanya dikatakan tadi kan bahwa firman Tuhan itu life, spirit, power. Jadi yang saya pikirkan itulah yang membentuk karakter saya. Atau dari yang saya pikirkan itulah terbentuk karakter sesuai dengan apa yang dipikirkan. Artinya apa yang masuk ke dalam sel-sel otak saya lah yang akan diungkapkan menjadi karakter saya. Ler 85 dikatakan, jangan pernah lupa bahwa pikiran akan diungkapkan dalam perbuatan. Nah, jadi tadi dilihat bahwa pikiran menjadi perasaan, pikiran menjadi perbuatan, kan? Jadi pikiran menjadi perasaan menjadi perbuatan, dan perbuatan itu akan menjadi perbuatan yang diulang-ulang, yaitu kebiasaan. Nah, kita ulang lagi. Jadi kalau saya kasih masuk apa yang baik, benar, murni, perasaan saya pun akan disesuaikan atau akan mengikuti apa yang saya pikirkan, yaitu baik, murni, dan kudus. Sehingga perbuatan saya itu akan mengungkapkan apa yang saya rasakan dan pikirkan. Dan kalau itu diulang-ulang terus menjadi kebiasaan, ujung-ujungnya karakter. Walaupun condongnya untuk berdosa, walaupun condongnya untuk cemburu, walaupun condongnya untuk minum alkohol, walaupun condongnya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik yang saya terima dari orang tua, tapi saya bisa tentukan kan apa yang masuk ke dalam pikiran saya. Yang diterima itu kan saya nggak tentukan dan nggak pilih. Tapi pikiran itu bisa saya pikirkan sesuai dengan apa yang saya pilih, regardless apa yang saya terima dari orang tua. Sehingga yang saya kasih masuk dalam pikiran saya, menjadi saya punya feelings, menjadi saya punya actions, dan actions diulang-ulang kembali menjadi kebiasaan, dan kebiasaan diulang-ulang kembali, itu adalah karakter. Saya yang tentukan saya masuk surga atau enggak. Dengan apa yang saya pilih untuk berdiam dalam sel-sel otak saya. Kutipan berikut, kebiasaan-kebiasaan pikiran itu menjadi sesuatu yang gak bisa digoyang lagi, sebagaimana kebiasaan tubuh. Dan waktu kebiasaan pikiran menjadi fix, gak bisa digoyang lagi, kalau saya sudah bikin sesuatu, berulang-ulang bikin yang sama terus, yang diulang-ulang itu gak bisa goyang lagi, artinya menjadi apa? Karakter. Karakter saya itu dibentuk dengan apa yang saya pilih, apapun kecondongan saya yang saya warisi dari orang tua saya dan generasi sebelumnya. Yang saya terima dari orang tua tidak mendikte karakter saya. Yang terima dari orang tua itu, saya bisa ambil apa yang baik dan kembangkan, pilih yang baik dan tidak layani yang tidak baik, sehingga saya yang pilih-pilih menunya untuk karakter saya bagaimana terdirinya dari apa. Jadi ada yang orang tua turunkan baik kan, sukacita dan semua itu oke, nggak ada salahnya. Tapi kalau cepat cemburu segala macam, tidak. Dan saya ulang-ulang terus dengan kasih masuk yang benar terus, otomatis itulah karakternya. Dan di sini pikiran akan menjadi perbuatan. Perbuatan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang menjadi karakter kita. Dan yang menentukan ini adalah dia punya will kan, willpower. Saya punya hak untuk pilih, lalu saya serahkan saya punya will kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dalam kehidupannya dia bilang apa? Bukan kehendakku, oh Bapa,
tapi kehendak-Mu. Sekali lagi, bukan soal apa yang rasa enak atau enggak enak, apa yang benar yang saya harus pilih. Nah, semua orang telah berdosa. Karena semua orang telah berdosa, artinya semua orang telah membentuk kebiasaan yang tidak baik, sehingga membentuk karakter yang tidak baik, hasil pilihan yang tidak baik, karena semua orang telah berdosa. Artinya semua orang ini perlu transformation of character. Karakternya harus ditransformasi, karena semua telah berdosa. Karena karakter itu adalah hasil pilihan yang tidak baik, dan hasil itu adalah dosa. Semua orang telah berdosa, karakternya harus dirubah. Karakter yang di-develop, bukan human nature yang di-develop kan. Dia punya inherent human nature. Karena itu kan bukan karakter. Itu nggak perlu dilayani. Yang dilayani itu yang menjadi karakter. Jadi human nature nggak pernah dirubah. Tapi yang dirubah adalah karakter saya dari hasil pilihan yang salah sekarang menjadi hasil pilihan yang benar, walaupun semua yang diturunkan itu masih ada, nggak dilayani saja. Yang perlu ditransform bukan dia punya inherent itu, yang perlu di-reform adalah hasil pilihannya. Jadi ini bukan transformation daripada human nature yang di inherent itu yang diterima, bukan. Inilah transformation daripada karakter. Jadi orang yang sudah rubah karakternya, kecenderungan, condong, dan semua itu masih ada. Tetap ada. Karena itu enggak di-develop, itu diberikan. Dan dengan itu, karakter bisa ditentukan di mana hasil daripada pilihannya. Oke. Nah, kita tahu nanti waktu Tuhan sudah datang, itu pun akan dirubah. Tapi sebelum itu tetap ada. Jadi ini adalah karakter transformation, bukan inherent human nature transformation, bukan. Malahan sekarang harus berjuang untuk tidak melayaninya, karena sekarang dia adalah musuh, karena saya sudah, karakternya kan sudah melawan itu, sementara waktu berdosa saya ikuti dia itu. Sekarang menentang dia terus, sementara dulu saya ikuti dia terus sebelum character transformation. Oke, kita melihat tentang the voice of God. Di Yesaya 30 ayat 21 dikatakan, telinga kamu akan mendengar di belakang kamu dan akan berkata, inilah jalan. Jalanlah di jalan itu, belok ke kanan atau belok kiri sesuai dengan instruksi. Nah, itu dengar suara itu, dengar firman itu, dengar apa sebenarnya? Apa yang didengar waktu saya dengar firman di belakang telinga saya? Dikatakan di sini, Tuhan Yesus berdoa, dia bilang, kuduskanlah mereka melalui kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya orang dikuduskan, dibersihkan dari kotornya, atau ditransformkan melalui firman kebenaran. Dan firman yang transform itu sama dengan di Efesus 5 ayat 26, sanctified by the word. The word yang membersihkan itu saya dengar dan bukan cuma didengar, yang saya dengar adalah instruksi yang perlu dilakukan. Jadi instruksinya adalah begini, pilih ke kiri. Kalau di sebelah kanan itu lembek kan? Pilih ke kanan. Kalau di sebelah kiri itu lembek kan? Itu dia firman Tuhan. Tapi dia nggak bilang kiri atau kanan. Dia bilang yang benar. Dan saya nggak akan melayani yang salah. Dia bilang prinsip kebenaran, ini prinsipnya. Dan karena prinsip, saya nggak akan ambil keputusan berdasarkan perasaan. Jadi biasanya orang pakai perasaan. Oh kasihan. Nah biarpun kasihan, tapi kasihan itu nggak berprinsip. Karena contohnya, oh kasihan saya mau tolong dia. Tapi kalau dengan tolong dia malahan menjadi malas untuk kerja, apakah itu menolong dia? Di situ orang nggak bisa bedakan kanan dan kiri. Di situ orang nggak bisa bedakan frontal lobe atau limbic. Jadi saya nggak bisa tolong orang dan pikir itu adalah yang baik. Sementara waktu saya tolong, dia malahan tambah malas sekarang untuk bekerja. Di situ orang bilang, oh nggak ada kasih dia. Padahal itu sedang pilih berdasarkan prinsip reason. Lalu orang yang nggak ngerti bilang apa? Dia nggak ada kasih. Jadi orang itu dibersihkan dari firman yang dia dengar dan memilih arah daripada yang ditunjuk oleh firman yang didengar. Lalu dikatakan di sini, berapa banyak daripada kita ini yang mengestimasi dengan benar firman Tuhan itu? Apakah kita menerima kesaksian daripada firman Tuhan itu?
Dan apakah kita terima waktu kita dengar dia bilang ke kiri atau ke kanan, apakah kita tahu bahwa itu suara God? Lalu dikatakan apa? Di seluruh Alkitab, suaranya God itu datang sebagaimana didengar di Bukit Sinai. Jadi waktu saya baca Alkitab, itulah yang bilang kiri atau kanan. Itu suara Tuhan. Suara Tuhan itu walaupun gak kedengaran di telinga, tapi saya bisa dengar waktu saya baca, dan dengar artinya firman bilang kanan, firman bilang kiri, firman bilang jangan pakai perasaan. Kasih itu adalah kasih kalau berprinsip, bukan kasih karena pakai perasaan. Itu firman Tuhan. Dan kalau saya nggak bisa bedakan itu, saya pikir saya sedang mengasihi orang lain, padahal saya sedang memanjakan orang itu untuk nggak pernah bangkit dari dia punya kemalasan. Ini bedanya frontal lobe dengan limbic system. Nah, kita baca kutipan berikut. Dikatakan di sini, kesalahan daripada gereja Roma ini ditemukan di mana Alkitab diterjemahkan sesuai dengan mereka punya interpretasi. Mereka bilang mereka punya opinion ini nggak bisa salah, dan pemimpin gereja mengasumsi bahwa mereka berhak untuk membuat orang lain untuk percaya juga sebagaimana mereka percaya, dan memaksakan orang untuk harus percaya apa yang mereka artikan. Yang nggak disetujui dibilang heretics, artinya orang-orang yang membangkang melawan doktrin gereja Roma. Tetapi firman Tuhan bukan demikian cara untuk dimengertinya. Firman Tuhan benar karena firman Tuhan benar, bukan karena orang bilang benar. Dan firman Tuhan dibaca sebagai firman God dan ditaati sebagai the voice of God. Artinya dari mana saya tahu itu benar atau salah? Kalau saya nggak baca firman Tuhan dan nggak anggap itu sebagai voice of God. Seakan-akan saya harus dengar suara di telinga saya. Jadi firman Tuhan itulah yang bilang ini benar, ini salah. Dan untuk bilang ini benar, ini salah, saya yang baca waktu saya bilang, oh artinya ini prinsipnya. Nggak bisa dong pakai perasaan. Walaupun rasanya kasihan, tapi itu bukan kasihan, itu malahan memanjakan orang. Dan berdasarkan itulah saya mengambil langkahnya, dan langkah itu diulang-ulang menjadi karakter. Setan menggunakan dia punya pengaruh untuk membuat suara Tuhan tidak kedengaran lagi, atau suara conscience, kalau nggak salah bahasa Indonesianya suara hati nurani. Nah, suara hati nurani itu adalah suara God, di mana saya diingatkan kembali apa yang saya belajar, dan saya diingatkan bahwa ini yang benar. Kebenaran yang masuk dalam saya punya pikiran waktu saya belajar dan mengerti, saya tahu itu benar. Makanya penting sekali kalau belajar firman Tuhan, mengerti. Bagaimana saya mengambil kesimpulan berdasarkan kebenaran kalau waktu saya belajar saya nggak ngerti. Dan kalau nggak ngerti, jangan heran dia pakai perasaan. Karena ikut perasaan sangat nyaman dalam tipuan belakanya. Dia tahu hati kita sangat licik di atas segala-galanya kan. Pertempuran yang sangat sengit diadakan di antara dua kuasa. Kuasa terang dan kuasa kegelapan. Artinya setan mempengaruhi saya untuk gunakan saya punya perasaan. Firman Tuhan yang saya pelajari dan mengerti bilang yang benar bertentangan dengan itu. Pilihan saya lah di mana saya mau pilihnya. Mau pakai perasaan atau tolak perasaan yang rasa enak dan pilih apa yang benar. Hanya ada dua kuasa yang kontrol pikiran manusia. Kuasa God atau kuasa setan. Artinya kalau saya salah pilih, saya sedang di bawah kuasa setan. Di saat dari mana saya tahu itu kuasa setan? Kalau saya pakai perasaan, dari mana saya tahu pakai perasaan? Karena saya nggak bisa mempertanggungjawabkannya dari firman Tuhan bahwa yang saya lakukan itu berdasarkan prinsip kebenaran. Saya sedang melakukan sesuatu di bawah kuasa setan. Testimoni 5. Di saat seseorang sekali dia menyangkal untuk mengikuti undangan dan teguran dan amaran daripada roh Tuhan, dia punya hati nurani kayak kena setrika dan gosong. Di saat dia menolak teguran, amaran, undangan, gosong hati nuraninya, kebakar. Dan lain kali dia ditegur, lebih sukar
untuk menurut daripada sebelumnya. Dan kalau itu terulang-ulang kembali, dan itu pun terulang-ulang kembali kalau memang demikian terus, makanya sering kita bilang kan, paling gampang ialah yang pertama kali. Karena kedua kalinya sudah lebih sukar dari yang pertama kali. Artinya paling gampang ialah sekarang. Karena kalau sekarang saya tolak, besok lebih sukar dari hari ini. Hati nurani adalah suara Tuhan. Artinya kalau saya tolak teguran Tuhan dan saya tetap mau memanjakan saya punya daging, saya sedang kasih gosong dengan setrika suara Tuhan. Dan suara Tuhan yang sudah tidak kedengaran lagi adalah suara Tuhan yang sekarang mulai tenggelam dalam konflik passionnya manusia, self. Dan waktu suara Tuhan itu ditolak, suara Tuhan adalah kebenaran yang saya belajar tapi saya nggak praktekkan. Roh Tuhan di grieve. Dan kita tahu, kita grieve roh Tuhan lama-lama apa? Dosa yang tidak bisa diampuni. Hati manusia, lower nature, sangat penuh dengan tipuan. Dan sangatlah jahat, hanya Tuhan yang mengetahuinya. Sangat mengerikan sekali. Karakter itu sangat bisa. Nomor satu, harus belajar firman Tuhan, tahu yang benar, dan pilih yang benar. Bukan apa yang rasa enak di saat perjuangan itu sedang dihadapi. Setiap jiwa harus berpihak. Dan semua antara memilih bendera kebenaran dan righteousness atau sedang berada di bawah bendera kuasa kemurtatan ini, yang mana sedang berjuang untuk menjadi kita punya Tuhan. Jadi setiap kali saya pakai perasaan, saya bilang apa? Saya mau berpihak di bawah bendera setan. Karena enak rasanya. Enak rasanya, tapi saya berpihak kepada setan. Dan lebih sering saya ambil keputusan itu, lebih sukar untuk kembali lagi. Satu kali kelak, nggak bisa kembali selama-lamanya. Musuh datang melalui lower nature untuk membentuk karakter yang jelek. Dengan memberikan anjuran-anjuran pikiran, menjadi kebiasaan yang jahat, akhirnya menjadi karakter yang tidak baik. Makanya untuk orang-orang, anak-anak, orang tua yang kalau lihat HP lalu sembunyi-sembunyi di belakang-belakang dan nggak mau kasih lihat, mereka nggak sadar bahwa mereka sedang sembunyikan, mereka punya makanan pikiran mereka yang malu untuk dilihat orang. Dan dengan mereka sembunyi-sembunyi, siapa yang mau tolong mereka untuk memperbaikinya? Kalau mereka ulang-ulang terus, akhirnya jadi karakter yang mematikan. Karena mereka lakukannya sembunyi-sembunyi. Paling kurang kalau terbuka ditegurkan, itu lagi nonton apa itu? Lagi lihat apa itu? Jangan begitu, tarik HP-nya. Tapi kalau enggak, mereka sedang membentuk karakternya tanpa mau diganggu. Sampai hilang. Demikian juga benar lawannya. Kalau saya kasih masuk dalam pikiran saya yang baik, cari sahabat-sahabat yang baik, yang suka belajar firman Tuhan, dan saling mengingatkan akan kekurangan dan kelalaian kita, dan itu terulang-ulang, kelompok itu yang bertahan terus akan membentuk karakter hasil pilihan mereka. Dengan saya menolak suara Tuhan, dosa dibentuk dalam hati, suara Tuhan ditolak, kuasa Tuhan yang sanggup menolong ditolak, saya sedang menutup pintu saya pelan-pelan. Dikatakan di sini, jauhkan dari apa saja yang ada bau jahatnya. Jauhkan daripada apa saja yang ada jahatnya. Dikatakan apa? Tunjukkan teman-teman kamu, saya akan tunjukkan apa karakter kamu. Artinya, kamu punya karakter sangat bisa dipengaruhi oleh siapa teman kamu. Buktinya, kalau kamu bisa berteman dengan dia, artinya kamu siap untuk dipengaruhi dia. Kalau kamu nggak bisa jadi teman dia, karena kamu nggak bisa cocok dengan gaya pikir, gaya hidup, dan semua itu. Jadi siapa teman kamu, itulah kamu punya karakter. Anak-anak muda, mereka nggak sadar bagaimana pilihan teman mereka sangat mempengaruhi karakter mereka. Dan sementara mereka mempersatukan diri dengan kelompok-kelompok ini, pikirannya dan perasaannya berubah. Sekarang dia korbankan prinsip-prinsip yang penting dengan bisa diterima oleh teman-temannya. Jadi dengan saya diterima teman-teman, itu kalau saya turunkan standar.
Dan itulah yang akan membentuk karakter saya. Prinsip dan kebiasaan yang akan dicemar oleh karakter teman-teman saya itulah yang akan membentuk karakter saya. Siapa teman-teman kamu? Karena teman-teman kamu itulah yang bisa memperkuat satu dengan lain untuk masuk kerajaan surga, atau memperkuat untuk menjauhkan secara permanen kerajaan surga. Apa yang saya lihat di HP, di dia punya laptop, di komputer desktop, dia punya buku, apa yang saya lihat, apa yang saya pikirkan, apa yang saya baca, semoga itu semua adalah kemuliaan Tuhan. Karena dengan memandang kemuliaan Tuhan, itulah yang saya mau pilih. Karena melihat betapa indahnya karakter Tuhan. Saya dirubahkan oleh kuasa Roh Kudus, firman Tuhan yang saya terima itulah kuasa yang merubah apa yang saya kasih masuk dalam hati saya, itu yang merubah saya menjadi seperti firman yang saya kasih masuk, dan ditransformlah karakternya, hasil pilihan. Ada pepatah katakan, kamu bisa tarik kuda ke tempat minum, tapi kamu gak bisa paksa kuda untuk minum. Itu semua pilihan masing-masing. Pilihan kita itu ditentukan dari siapa punya karakter yang saya ingin. Bukan apa yang enak lawan apa yang gak enak. Ini soal apa yang benar lawan apa yang tidak benar. Semoga kita punya pilihan adalah pilihan yang ujung-ujungnya sanggup berdiri di hari penghakiman dan melihat pintu gerbang surga dibuka, karena kuasa Tuhan telah menyanggupkan kita semua. Setelah kita pilih yang benar, Tuhanlah yang merubahkan melalui kuasanya karakter sesuai dengan dia punya image, agar Tuhanlah yang dimuliakan.